Kasih, Nah, ngerti gak? kasih saya alasan. Oke, pertanyaannya adalah, Kang, saya mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya, tapi saya tuh tiap malam, saya tuh pengen banget dapat pengalaman kayak didatangi Tuhan, kayak orang Kristen misalkan didatangi Tuhan Yesus misalkan. Saya tuh pengen banget dapat pengalaman seperti itu gitu. Karena saya tuh ingin banget untuk percaya gitu. Cuman memang ada beberapa alasan yang membuat saya susah untuk percaya gitu. Tapi kalau misalkan Tuhan tiba-tiba datang ke saya akan no doubt, nggak ada keraguan, saya bakal langsung bersujud gitu sama dia. Yaudah, saya datang. Nah, saya bakal bertanya seperti Kumaila, apa alasan yang membuat Akang masih percaya keberadaan supernatural tadi? Let's say katakanlah seperti Tuhan misalkan. Apa alasannya, Kang? Saya justru kepikiran apa alasan saya untuk jadi ateis gitu, karena saya nggak punya alat untuk mengkonfirmasi ateisme gitu. Jadi sejauh yang saya ketahui, orang-orang yang menyangkal Tuhan itu biasanya menyangkal konsepsi-konsepsi tentang Tuhan yang ditawarkan agama. Bukan Tuhan itu sendiri ya, tetapi konsep Tuhannya. Iya, jadi misalkan saya tidak percaya Tuhan karena kalau Tuhan seperti yang Akang di video itu yang hewan tersiksa apa gitu, ya berarti Tuhan itu jahat gitu. Ya mungkin aja Tuhan jahat kan. Kalau misalkan kita menyebut Tuhan itu baik, itu konsepsi yang ditawarkan oleh agama untuk menjadi seperti itu gitu. Tapi akhirnya kita tidak bisa menyentuh Tuhan gitu. Dan karena segala sesuatu pada akhirnya diserahkan kepada kita secara subjektif, ya pada akhirnya mau percaya atau tidak percaya itu sebenarnya adalah kualitas mental, bukan kualitas intelektual. Jadi Akang menjadi ateis atau tidak menjadi ateis, bagi pikiran saya itu bukan pilihan Akang secara rasional dan bukan pilihan Akang secara intelektual, tapi pikiran Akang secara mental. Oke. Karena ya intelektual macam apa yang bisa mengakses sesuatu yang tidak bisa kita definisikan? Kan hukum logika itu adalah kita tidak mungkin bisa menyangkal sesuatu yang tidak kita definisikan. Saya menyangkal Tuhan yang udah didefinisikan oleh Tuhan Kristen. Nah, kalau itu bisa. Kalau gitu bisa kan? Oh, itu bisa. Kalau gitu bisa. Tapi kalau misalkan saya menyangkal uwa-uwa gitu. Saya yakin tidak ada yang namanya uwa-uwa. Apa itu uwa-uwa? Ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya saya sangkal aja. Kan nggak sah itu kan secara logika kan? Jadi kita tidak mungkin bisa menyangkal sosok yang katakanlah ya supranatural gitu. Karena apa? Karena kita hanya bisa mengakses sesuatu yang natural. Ya. Kita misalkan gini lah, ada orang ilmuwan mengatakan bahwa semuanya selesai dengan gravitasi, si Hawking gitu ya. Semuanya sudah selesai dengan gravitasi. Saya bisa menjelaskan itu dengan gravitasi. Ya bisa aja ada orang iseng yang mengatakan Tuhan adalah gravitasi gitu. Ya. Jadi akhirnya tidak bisa menyangkal Tuhan gitu. Ya. Pada bagian itu gitu. Oke, berarti pertanyaan saya tadi salah. Mungkin saya bakal bertanya kayak gini. Bagaimana Akang mendefinisikan Tuhan? And then lalu apa yang membuat Akang masih percaya sama Tuhan yang udah Akang definisiin tadi? Oke, saya mendefinisikan Tuhan seperti kaum muslimin mendefinisikan Tuhan. Yaitu Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang maha tersembunyi, yang maha besar, yang maha menghakimi dan sebagainya. Sip. Berarti kita udah dapat dulu definisi Tuhannya. Oke. Ini kamera aman? Aman. Ini udah mulai Dia punya senjata. Aman ya. Sama ini. Berarti Akang mendefinisikan Tuhan itu sebagai sosok yang maha kasih dan maha penyayang dan maha kuasa. Oke tuh? Maha kuasa kan? Yep. Apakah Akang meyakini bahwa Tuhan itu tidak mungkin menciptakan sesuatu secara sia-sia gitu? Pasti ada maknanya kan? Ya, itu doktrinnya begitu, saya terima itu. Akang terima itu kan? Akang percaya ini juga nggak? Atau Akang percaya nggak bahwa tidak ada satupun manusia yang diuji melampaui kemampuannya gitu? Iya. Dan ujian ini Akang artikan sebagai ujian hidup nggak? Iya. Oke. Ini adalah salah satu argumen yang biasa dipakai oleh ateis. Jadi argumennya adalah jika Tuhan itu maha kasih dan dia maha kuasa, kenapa sih kita menemukan banyak sekali penderitaan yang tidak bermakna gitu? Soalnya kan kalau penderitaan bermakna ya, itu kan masih bisa dijelasin lah. Kayak misalkan, kenapa saya kehilangan anak saya gitu? Kenapa anak saya celaka gitu? Mungkin ada maknanya, yaitu Tuhan ingin kita lebih kuat gitu, misalnya kayak gitu kan, atau dan sebagainya. Ada banyak penderitaan yang ada bermakna gitu. Tapi memang
selain penderitaan seperti itu, ada juga loh penderitaan yang tidak bermakna, yang sama sekali nggak ada gunanya, yang sama sekali nggak ada, kok dia mesti kejadian gitu loh. Ya kan segala sesuatu emang tidak bermakna. Jadi ya penderitaan juga banyak yang tidak bermakna karena tidak ada penderitaan yang tidak bermakna. Nah, tapi kan Tuhan yang akan yakini adalah Tuhan yang menciptakan sesuatu tidak dengan sia-sia, pasti ada maknanya. Bukan, saya bilang bahwa saya tidak bisa mengakses makna yang sesungguhnya gitu. Dan karena itu saya akan menciptakan atau saya membuat cerita-cerita untuk memberikan pemaknaan itu. Bukan berarti tidak ada maknanya, tetapi saya tidak bisa mengakses makna itu gitu. Bahwa saya hidup, apa maknanya? Saya tidak tahu, gak ada maknanya. Cuman saya kemudian mengisinya saja. Karena apa? Karena saya tidak bisa mengakses maknanya. Gitu. Jadi kalau sama seperti yang tadi itu, kalau misalkan Tuhan itu maha kasih, kenapa dia menciptakan penderitaan yang tidak bermakna? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak bisa mengakses alasan Tuhan itu karena saya juga bukan Tuhan dan belum sejauh ini belum pernah ngobrol bareng gitu, ngopi bareng gitu, nggak pernah gitu. Tapi sama. didatangi pernah kan? Ya kadang-kadang dengan versi yang sangat aneh gitu. Sampai di mana tadi teh? Kalau ngomongin itu jadi agak emosional sih. Makna Tuhan dalam mengizinkan penderitaan. Akan Iya. nggak tahu kan maknanya apa gitu. Saya nggak tahu maknanya seperti apa gitu. Cuman bisa aja bahwa Tuhan itu ya bodoh amat gitu misalkan. Bodo amat. Bisa aja kan Tuhan itu bodoh amat gitu. Jadi kayak cuek gitu loh. Bisa aja. Bisa nggak dia menciptakan sesuatu kayak ya udah. Ya kan saya nggak bisa mengakses pengetahuan tentang itu gitu. Jadi misalkan ketika Kang menyebut Tuhan itu maha jahat gitu. Kemudian orang yang sangat baik dimasukkan ke neraka secara abadi dan orang yang jahat banget masukin ke dalam surga secara ini. Kan saya nggak bisa mengkonfirmasi pernyataan saya itu yang mana yang benar gitu. Kan saya nggak punya akses untuk itu. Akang kan bilang bahwa kita nggak bisa mengakses pikiran Tuhan kayak gitu. Karena itu saya hanya bisa mempercayainya. Tapi kan kita punya sumber yang kita yakini bisa mengakses pikiran Tuhan gitu loh. Kayak misalkan Al-Quran atau hadis misalkan nih. Dengan membaca Al-Quran saya bisa tahu yang maksud Tuhan tuh kayak gini gitu loh. Enggak, saya tetap nggak tahu maksud Tuhan tuh kayak gimana. Kita bisa yakin maksud Tuhan kayak gini gitu. Saya ganti kata keyakinannya. Katanya saya ganti gitu. Dari tahu menjadi yakin. Enggak, sama seperti obrolan misalkan dengan Ustadz Nuruddin atau siapa gitu yang meyakini bahwa Tuhan itu tangannya itu adalah majazi gitu. Sedangkan ininya adalah maknawi dan ya saya nggak mau membicarakan tentang hal itu. Ngapain juga saya beronani sampai sejauh itu gitu. Ya saya beronani terkait dengan apa yang bisa saya jangkau sekarang, saya membatasi pada bagian itu dan itu juga adalah pilihan saya, itu adalah cara saya memaknai kehidupan. Kalau misalkan gini ya, saya berpikir paradoks yang paling klasik gitu, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Kan nggak ada faedahnya karena saya nggak bisa mengkonfirmasi pernyataan mana yang benar gitu. Misalkan Tuhan bisa gitu, ya terus kenapa? Udah selesai kan? Gak ada makna berikutnya gitu. Terus apa faedah saya gitu? Misalkan saya bersikeras, akhirnya saya bisa membuktikan bahwa Tuhan bisa menciptakan Tuhan yang lain. Saya bangga, saya senang gitu. Metodologi apa yang bisa saya gunakan untuk membuktikan bahwa pikiran saya itu benar gitu? Terkait dengan itu. Khusus untuk pertanyaan yang itu tuh sebetulnya adalah pertanyaan untuk melemahkan konsep kemahakuasaan Tuhan gitu. Jadi mereka tuh pengen nunjukin bahwa konsep kemahakuasaan itu tuh kontradiktif dengan konsep kemahaesaan Tuhan. Nah, kemahakuasaan doang gitu. Maksudnya kan bisakah Tuhan menciptakan batu yang saking gedenya gitu sampai Tuhan gak bisa angkat gitu? Enggak, kalau yang bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain itu kan antara kemahaesaan dengan ini dibenturkan gitu kan. Jadi kalau misalkan salah satu yang kita terima yaitu maha kuasa, maka kemahaesaannya hilang gitu kan. Ya begitu. Kalau misalkan batu juga kan itu ada dua konsep kemahaan yang dibenturkan, yaitu Tuhan Maha Pencipta dengan Tuhan Maha Kuasa gitu. Nah itu sama aja. Cuman lah saya pilih salah satu jawabannya gitu ya. Saya pilih jawabannya itu adalah bahwa Tuhan tidak kuat, Tuhan tidak akan mampu menciptakan batu yang tidak angkat sendiri gitu. Terus apa? Terus berarti Tuhan tidak Maha Kuasa. Iya, terus? Berarti gimana konsekuensi dari itu gitu? Maksudnya bisakah saya membuktikan itu gitu? Bisa secara rasio dengan menunjukkan
kontradiktif dalam konsep kemahakuasaan. Iya, akhirnya bisa secara rasio gitu. Lalu apakah saya mengkonfirmasinya dalam, kan rasio kita ya gini-gini aja gitu. Rasio kita adalah rasio makhluk primata ya gitu-gitu gitu. Setelah itu apa gitu. Jadi aksiologis gitu. Apa gitu. Berarti konsekuensinya adalah Tuhan yang kita yakini atau Tuhan yang kita konsepsikan berarti itu salah. Berarti ternyata Tuhan itu tidak maha kuasa, tetapi Tuhan itu kuasa. Ya udah kita terima aja itu bahwa Tuhan itu hanya kuasa belaka gitu.